Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat guru se-Nusantara. Perkenalkan, saya Zahara SPD, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Simpang Memplang, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Chiah Kuala dengan nomor PPG 2015 0284896 dan nomor mahasiswa saya 2306 50 50 10 293. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melakukan praktik kinerja di SMA Negeri 1 Simpang Memplang di kelas 1 dengan materi pencemaran lingkungan. Selamat menyaksikan.
yang sudah kita dibentuk pada ekosistem tersebut. Nah, baik. Kemudian coba Ibu kasih contoh, misalnya ini loh sayang. Nah, ini apa yang kalian lihat? Air Putih. Air putih. Air minum, segelas air. Warnanya apa? Putih. Putih, masih Bening. bening, ya kan? Nah, kalau yang suruh minum, minum nggak? Mau? Kenapa? Karena bersih. Ya, karena bersih. Kalian yakin ini bersih? Belum tercemar, belum terkontaminasi. Nah, udah. Kemudian begitu air minum ini Ibu masukkan ya beberapa tetes daripada betadin, kita akan sebagai pencemaran, ini sudah berubah warna. Nah, ini salah satu bukti contoh daripada pencemaran. Oke, ketika Ibu suruh minum, kalian mau minum lagi? Nah, kenapa? Karena sudah dan kalian yakin ini tidak bisa diminum lagi karena sudah tercemar. Kalau kalian minum, bagaimana? Iya, sakit atau bisa menimbulkan penyakit. Ini membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita mampu membedakan, menganalisis data penyebab pencemaran lingkungan, dan kita juga bisa mengetahui dampak daripada pencemaran lingkungan tersebut bagi makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari, dan nantinya bisa kalian presentasikan dengan baik ya. Nah, itu harapan kita nanti pembelajaran hari ini kita tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi lingkungan makhluk hidup. Perhatikan gambar di depan. Ini pencemaran. Nah, yang kedua. Kemudian air. Ini suara. Ini merupakan contoh atau jenis-jenis daripada pencemaran lingkungan. Ini harus dijaga kebersihannya. Nah, ini gambar yang muncul di depan kalian ini suatu masalah karena lingkungan tersebut sudah tercemar. Yang nomor A, sumber pencemarannya itu kegiatan daripada manusia apa? Sampah. Ulah daripada manusia. Kemudian dampaknya nanti apa? Iya, longsor, banjir, ya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, coba perhatikan sebuah video, tayangan video yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Mengapa tindakan kebocoran sumber pengeboran lepas pantai PT Pertamina Petroleum di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus meluas. Area tumpahan minyak tak berhenti di perairan Karawang hingga Bekasi, tapi juga menyebar hingga ke Pulau Seribu Jakarta dan bergerak menuju Selat Sunda. Ya, jadi sehingga mencemarkan laut, salah satu pantai yang ada di Pulau Jawa tadi. Dampaknya apa? Yang pertama, ikannya mati. Iya, ekosistem laut. Kemudian garam tidak bisa diproduksi karena sudah tercemar tadi. Oke, baik. Berdasarkan video tadi yang sudah kalian saksikan, setelah kita saksikan sama-sama tadi, mari sama-sama kalian mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan tadi. Oke, kerjakan LKPD-nya masing-masing kelompok. Itu nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan kelas. Ada? Mari sekarang kerjakan. Semuanya harus ikut
dengan materi kita. Apa materi kita hari ini? Iya, pencemaran lingkungan. Yang semangat ya nyanyinya ya. Ya. Masih hafal iramanya? Masih. Oke, perhatikan ke depan semua. Ke depan semua. Tuh ada yang belum bisa hafal. Tuh lihat di depan. Oke. 1, 2, 3. Sampah itu ada 3 jenisnya. Yang pertama itu sampah organik. Yang kedua anorganik. Yang ketiga residu. Buanglah sampah pada tempatnya. Lagi kurang jos. Jos dong. Nah, yang semangat sedikit dan Habib yang semangat juga yang beda. Perhatikan yang belum bisa hafal liriknya di depan. 1, 2, 3. Sampah itu ada 3 jenisnya. Yang pertama itu sampah organik. Yang kedua anorganik. Yang ketiga residu. Buanglah sampah pada tempatnya. Cakep. Oke. Nah, jadi inti dari lagu yang kita nyanyikan ini di samping bisa bikin semangat dan jadi manfaatnya apa? Kita bisa mengetahui jenis-jenis sampah organik, anorganik dan residu. Jadi sekarang kelompok mana yang mau mempresentasikan dulu? Kelompok 1. Nah, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pencemaran lingkungan. Yang kami pilih adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah terkontaminasi oleh zat kimia atau bahan-bahan lainnya yang dapat merusak kualitas dan keberlangsungan hidup tanaman, hewan, dan manusia yang bergantung pada tanah tersebut. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan dari pabrik tekstil. Permasalahan yang ditimbulkan dari pembuangan limbah tekstil ini yaitu tercemarnya air sungai sehingga dapat membuat kualitas air bersih menurun dan membuat sungai kotor. Pencemarannya membuat kualitas air bersih menurun dan membuat sungai kotor. Pencemarnya berupa warna kain yang berasal dari tumpahan air cucian, tempat pencelupan daratan. Dari proses pewarnaan dampak dari limbah tekstil. Ini mengakibatkan banyak kerugian lingkungan, seperti menurunnya kualitas air dan juga membuat ikan dan hewan di air. Sekian presentasi dari kami dan kami juga membuat pantun tentang pencemaran lingkungan. Oke, silakan. Ada pantun untuk kelompok 2. Pantun pencemaran lingkungan. Siapa? Oke, siap mendengar. Cakep. Pasang pagar diberi kawat. Pagar berduri yang sangat kuat. Bumi kita harus dirawat agar memberi banyak manfaat. Lanjut. Mekar sudah belas kasih. Bila subur pupuk diberi. Jika sekolah selalu bersih. Semangat belajar pasti berseri. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang kami ambil tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah sebuah pencemaran yang terjadi di udara, dan pencemaran udara juga akan mengganggu aktivitas manusia sehingga kita semua membuat udara tercemar. Dampak sampah sembarangan akan merusak pemandangan dan mendatangkan banjir level rendah sampai yang tinggi. Maka jagalah kebersihan lingkungan kita agar hidup kita nyaman. Dari presentasi kelompok 3 tadi, kira-kira siapa yang punya atau ada sanggahan? Ya, silakan. Apa yang ditanyakan? Apa saja efek dari pencemaran udara? Apa saja efek dari pencemaran udara? Asap pabrik, asap rokok, Asap kendaraan.
kebersihan lingkungan. Kenapa? Nah, lingkungan ini merupakan tempat tinggal kita. Jadi alangkah baiknya yuk sama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan, ya. Karena kenapa? Sesuai, apalagi kita orang Islam ya, sesuai dengan bunyi hadis. Coba Irfan. An-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman. Kira-kira siapa yang bisa mengartikan bunyi hadis dari tadi? Ya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, jadi dalam hadis aja atau dalam agama aja sudah dianjurkan kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kenapa? Karena kebersihan ini merupakan sebagian daripada iman. Ingat ya. Nah, minimal ya kalau di sekolah kita ruangan kelas dulu harus bersih. Kemudian pekarangan ya kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Baik, sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan atau udah enggak? Jadi ingat ya. Nah, mari sama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan agar kita sama-sama bisa menikmati terus-menerus manfaat yang diberikan oleh alam tadi. Baik, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi pelestarian lingkungan. Masih dengan bab yang sama, tapi materinya berbeda, itu pelestarian lingkungan. Jangan lupa di rumah nanti belajar tentang pelestarian lingkungan dan nanti minggu depan kita akan masuk ke pelestarian lingkungan. Ingat ya, pelestarian lingkungan. Baik. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, nah sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca surat Al-Ikhlas. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat buat kita semua, yang khususnya kita masing berdiri ya. Baik, jangan lupa tetap menjaga kebersihan lingkungan, apalagi kebersihan diri biar tetap sehat. Baik, Ibu akhiri sebelumnya tadi udah pesan jangan lupa belajar.